Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Mas Tulus yang tadi udah siap dengan mikrofonnya. Tadi kan ini dikatakan ya ada 2,3 juta petani tembakau yang memerlukan ya pekerjaan sebagai petani tembakau tadi diimplementasikan dengan rokok tadi kan. Kemudian juga menurut Bang Gabriel ada pendapatan 234 triliun di situ dari rokok. Nah, sedangkan aturannya mempersulit itu. Jadi kan seolah-olah ada dua hal yang saling bertabrakan, ya ada disonansi kognitif di situ. Nah, Anda menilainya seperti apa? Ya, regulasi kita itu masih sangat akomodatif, ya, karena Indonesia tidak meratifikasi FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Nah, dengan adanya regulasi yang akomodatif itu, justru kebijakan-kebijakan yang diambil masih memperhatikan aspirasi-aspirasi dari petani, dari industri segala macam. Bahkan pemerintah kita itu sebenarnya terlalu kompromistis. Ya. Nah, dalam konteks cukai, ya cukai memang sebagai instrumen pengendali. Kita akan terus mendorong agar cukai makin dinaikkan, makin dimahalkan. Agar apa? Agar ini menunjukkan kehadiran negara untuk melindungi konsumen, melindungi masyarakat. Dalam konteks cukai itu memang dibebankan kepada konsumen agar masyarakat mulai mengendalikan konsumsinya dan pada titik tertentu berhenti karena ada ongkos kemahalan seperti namanya bank mahal. Tapi efek ekonominya gimana? Yang tadi petani tembakau tadi ketika mulai membatasi petani tembakau itu nanti kalau misalnya memang sudah pada titik tertentu berhenti kan banyak bisa migrasi ke komoditas yang lainnya dan itu kalau didampingi pemerintah dengan serius dan sebenarnya di Jawa Tengah itu sudah mulai itu bisa jalan. Karena ini kan kesalahan kita ketika kemudian tembakau dijadikan hanya rokok. Mungkin pada titik tertentu nanti tembakau bisa dipakai untuk yang lain. Di Jerman saya baca tembakau diteliti sebagai ekstrak anti kanker. Ya. Inilah yang kemudian negara harus betul-betul komprehensif di dalam pengendalian tembakau pada titik-titik yang diakomodir di dalam undang-undang. Tapi kita, Indonesia itu negara yang masih akomodatif sekali. Ini yang harus kita tingkatkan. Oke, saya ke Bang Gabriel. Bang Gabriel, dimahalkan. Setuju? Begini, kalau kita baca konvensi pengendalian tembakau itu, memang ada kebijakan-kebijakan atau strategi untuk menaikkan harga lewat teks, lewat macam-macam. Ya. Tapi pertanyaannya selalu, saya pinjam ungkapan dari filsuf Romawi ini, qui bono. Pertanyaan itu mempertanyakan ada kepentingan apa di balik agenda-agenda yang nampak di depan mata kita itu, ya kan? Kepentingan apa sebenarnya? Itu yang mestinya harus ditelisik. Nah, kebijakan-kebijakan itu sebenarnya kalau kita lihat sejak awal lahirnya agenda pengendalian tembakau itu di rejimnya Brundtland tahun 1998, itu semua untuk kepentingan dari produk yang menggantikan tembakau, nikotin replacement therapy. Karena itu juga tidak akan di-stopin itu pengguna rokok. Karena mereka adalah juga market dari nikotin replacement therapy. Pasarnya di situ. Indonesia itu market yang dianggap sebagai market yang besar untuk produk-produk nikotin replacement therapy, NRT, yang tidak dihasilkan di Indonesia loh. Kita hanya jadi negara distributor aja. Jadi tujuan marketing untuk produk-produk itu. Nah, itu yang mesti diteliti dengan cermat untuk menentukan kebijakan-kebijakan itu. Posisi kita itu di mana? Kepentingan bangsa Indonesia itu di mana? Gitu loh. Karena itu juga misalnya lewat Bloomberg, prakarsa Bloomberg. Dana-dana itu dana-dana apa itu? Apakah bukan bagian dari PR atau bagian dari marketing? Untuk produk-produk itu siapa sumber dananya? Itu semua mesti diteliti dengan cermat, objektif untuk mengetahui mana, saya selalu beginilah, kepentingan bangsa ini di mana, gitu loh. Itu yang harus menjadi pertanyaan para wakil rakyat. Gitu. Tarian? Jadi betul nama program ini, Dua Sisi. Public policy pasti punya dua sisi yang itu bertentangan. Dan tugas kita bukan mengaku, tapi memilih yang terbaik di antara dua dan kemudian memilih pilihan-pilihan lain. Contoh ya, ini salah satu ilustrasi yang tadi disampaikan Jerman betul. Kita juga bagaimana kita mengembangkan riset khusus untuk pengembangan khusus petani ya. Petani itu nanti akan lebih mampu gunakan produk tobakonya untuk health. Kemudian mungkin ada perkembangan lagi sebuah sistem di mana rokok itu gak keluar sama sekali asapnya, gak ada baunya.
riset-riset itu bisa danai juga dan jadi bagian pilihan lain juga. Sehingga dengan demikian kebijakan anti rokok akan berbeda barangkali. Jadi bukan masalah pro kontra, bisa nggak kita mengatasi kerumitan yang dualistik ini. Nah, hal ketiga adalah saya sepakat ya masalah tadi. Jadi gini, rokok ini bukan masalah simpel juga. Ini isu global gitu loh, perkelahian. Coba berapa waktu lalu kan tiba-tiba kita punya industri makan sama siapa gitu kan, hilang aja. Tapi kita juga nggak bisa serta-merta mengatakan bahwa rokok itu menjadi industri yang itu padat karya. In a very short time kan 1 tahun ke depan. Kalau mau itu udah AI semua, habis itu pekerja itu. Nah di antara kerumitan inilah kita mulai berpikir lagi. Makanya saya ajarkan public policy itu bukan kerjaan gampang, bukan kerjaan yang simpel, maka harus mikir gitu ya. Petani yang sudah sekian tahun, puluh tahun bahkan sudah turun-temurun keluarga mereka itu, siapkah mereka untuk bergerak, move on untuk meninggalkan yang lama ini dengan teknologi atau mungkin inovasi-inovasi baru gitu? Kalau pemerintah hadir pasti siap. Bukannya kata saya nggak siap. Kenapa? Kenapa nggak siap? Karena belum ada teknologi baru untuk mentransform itu. Dia ganti sama jagung, habis nilainya. Padi nggak bisa. Jadi ini challenge. Apalagi juga. kalau misalnya sudah di kepala, nih cuannya lebih gede yang ini loh padahal nah gitu. Nah itu dia Mas Fahmi, itu bisa nggak? Satu tambah lagi ya. Tembakau itu adalah basis politik dari partai tertentu loh itu. Jadi akan diperjuangkan ada kepentingan politik juga gitu, kerumitannya gitu nanti itu. Baik, silakan Bang Fahmi. Nggak ada orang partai di sini malam ini. Tidak ada orang partai di sini. Yang jelas gini, kalau petani tembakau itu butuh kanalisasi kan pasti. Butuh kanalisasi. Butuh negara hadir. Butuh negara hadir. Ini mau digimanain? Saya ini rata-rata petani tembakau itu ya dia hanya ngelola lahan sekitar cuma 1 hektar. Kalau dijadiin padi, padi itu hanya 4 sampai 5 juta sekali panen. Kalau tembakau? Kalau tembakau ini bisa sekitar 30 sampai 70 juta. Jauh. Itu kalau panen. Ya, baik. Kalau nggak panen, nggak laku, ya sudah. Nah, tadi dengan cukai dinaikkan menjadi tinggi untuk pembatasan, Anda setuju dengan itu? Kalau cukai itu kan ada beberapa golongan tirnya ya. Saya baca itu ada golongan 1, 2, 3, saya kurang paham detailnya. Boleh saja, nggak ada masalah. Asal. Tapi petani tembakau ini kalau memang dilarang ya sudah tolong dikasih kesempatan pekerjaan lain gitu loh. Ini mau diarahin kemana? Mereka petani tembakau ini mau belajar sebenarnya. Nggak mungkin dong ngeracik rokok mulai dari sausnya apanya seperti itu. Cara ngeringnya aja itu ada caranya. Kurang lebih seperti itu sih. Artinya kalau misalnya negara hadir, ya tentu mereka akan bergerak juga begitu. Tapi sekali lagi untuk gerbong khusus perokok belum saat ini untuk dibutuhkan saat ini. Ada gerbong khusus untuk ibu hamil pun saya setuju. Untuk gerbong apalagi anak-anak saya setuju. Untuk difabel misalnya. Difabel saya setuju. Tapi jangan lupa ini ada aspirasi. Terakhir. Jadi lagi-lagi nanti kita melihat bagaimana KAI mempertimbangkan. Perlu nggak? Maksudnya begini, itu cost-nya masuk apa enggak? Bukan, cost-nya masuk enggak? Ini ekonomi loh, bukan perlu enggak perlu. Masuk enggak secara bisnis dia? Kalau dia membebani bisnis dia, maka pertimbangannya bukan barangkali tidak. Kenapa? It another cost. Karena pada akhirnya yang menanggung cost siapa? Ya korporasi. Misalnya katakanlah ya, si direksinya kemudian nambah gerbang ini menjadi turun revenue-nya kan. Dia akan dipotong oleh bos lebih tinggi lagi. Bisa menteri BUMN atau berantara. Jadi terserah kepada pulang tadi. Nah ini hanya masukan aja. Tapi kalau secara in ratio, dalam waktu kira-kira setahun 2 tahun ke depan masih belum bisa. Kenapa? Trennya di situ trennya. Regulasi kita sudah cukup ketat ya, Mas Tulus ya prinsipnya. Ya. Sudah cukup ketat, tinggal kita implementasikan aja kan begitu. Betul, dan saya kira tidak perlu ada gerbong khusus merokok karena justru akan membuat satu kemunduran dan kerugian sosial ekonomi yang sangat tinggi. Baik. Terima kasih untuk semua narasumber pada malam hari ini. Kita ajak untuk bergabung bersama kami di tengah, Bang Gabriel. Untuk bergabung bersama kami. Jadi itu tadi ya, Pi. Ini obrolan ini ya itu tadi. Bukan kita juga, saya tidak merokok nih. Sekali lagi ya, saya tegaskan saya tidak merokok. Tapi itu tadi, karena ada aspirasi, ada usulan sifatnya tentang gerbong merokok ini, kita diskusikanlah malam ini dari 2 sudut pandang. Jadi biar pemirsa yang menilai tentunya. Apapun itu, suara dari wakil rakyat, harapannya adalah apa teman-teman? Suarakanlah yang menjadi memang kepentingan rakyat dan publik pada umumnya.
Saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.